Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Hujan yang turun semoga menjadi hujan yang barokah, dan sebagaimana dikatakan al-ujrah biqadril masyaqqah, sesungguhnya pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan kita di dalam melakukannya. Datang ke tempat ini, ke masjid ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan pengorbanan, hujan-hujanan, becek-becekan, itu semuanya akan dicatat dan diperhitungkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita akan mendapatkan balasan. Yakin ya bahwa setiap kebaikan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Jalla wa'ala. Innilah udhi'u amal amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan hambaku, baik laki-laki maupun perempuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu biji dzarrah kebaikan yang dilakukan. Sebiji dzarrah itu gambarannya kata para ulama seperti butiran-butiran cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita. Kalau ada sinar matahari masuk ke rumah, kemudian ada butiran-butiran, nah itu salah satu makna dari kata dzarrah. Maknanya apa? Tidak ada kebaikan yang kecil di sisi Allah. Tapi semuanya harus dengan niat yang ikhlas. Niat yang kurang ikhlas ngomongnya. Niat yang ikhlas. Karena niat yang ikhlas inilah yang menjadikan amalan kecil jadi besar. Kata Abdullah ibn Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin 'azzamahun niyah. Berapa banyak amalan-amalan kecil jadi besar gara-gara niat. Tahsabuhu hayyin wa huwa 'indallahi 'azim. Bisa jadi yang kau anggap itu kecil, sepele, tapi di sisi Allah sesuatu yang sangat azim, sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu kata Nabi, la tahtakir minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talakin. Walaupun sekadar kau ketemu temanmu dengan wajah sambil tersenyum. Coba sekarang senyum dulu semua. Nah, gitu ya. Tong cemberut ya. Ya, coba tengok kanan senyum. Nah, tengok kiri senyum. Nah, yang bingung tengok kanan tembok, tengok kiri nggak ada siapa-siapa. Itu jadi kebaikan. Mizanul hasanat akan masuk ke dalam timbangan kebaikan kita. Maka penting setiap kebaikan ini sekali lagi harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena sebaliknya, warubba amalin kabirin sagharahu niyah. Berapa banyak amalan-amalan besar? Besar itu apa? Waktunya panjang, uangnya, pengorbanan hartanya banyak, kemudian juga perlu pengorbanan fisik. Tapi niatnya salah, menjadi sangat kecil di sisi Allah, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga sahihun niyah, benarnya niat kita, agar amal kita menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan kajian tadabbur kita, tadabbur Al-Quran. Saya selalu menyampaikan bahwa istilah tadabbur dalam Al-Quran hanya dipakai untuk Al-Quran. Jadi tadabbur tidak dipakai objeknya untuk alam. Jadi kalau ibu-ibu jalan-jalan pakai istilah tadabbur alam, ngarang. Itu ngarang sendiri ya. Yang lebih tepat itu tadabbur Quran.
Kalau alam itu pakai kalimat tafakkur. Awalam yatafakkaru, ya, fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Jadi kalau objeknya adalah alam semesta, keindahan ciptaan Allah, itu namanya tafakkur. Kalau tadabbur, lihat dalam Quran surat Muhammad, ya, surat Muhammad, surat An-Nisa, hanya 2 disebutkan kalimatnya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Satu. Yang kedua, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Singkatnya, syahidnya, tadabbur itu digandengkan dengan apa? Al-Quran. Jadi yang jadi objek pembahasan tadabbur adalah Al-Quran. Jadi kalau disebut tadabbur alam, kurang pas. Yang pas apa tadi? Tafakkur alam, tadabbur Al-Quran. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang surah Al-Ma'un. Masih di dalam surah Al-Ma'un, belum selesai pembahasan kita. Kemudian kita bahas di ayat terakhir, itu ayat yang kelima, ya, ayat keempat dan kelima surah Al-Ma'un. Di ayat yang keempat Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Fawailun, maka celakalah siapa? Orang-orang yang salat. Nah, ini ayat mengerikan bagi kita semua yang suka salat. Ternyata jangankan yang tidak salat, yang suka salat pun masih diancam wailun, masih diancam celaka. Celakalah orang-orang yang salat. Dan ini masih masuk kategori ciri-ciri orang-orang yang yukadzibuna biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Dari mana kita tahu? Dari huruf fa yang menghubungkan antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Fa dikata apa? Dikata fawailun. Ya, fawailun itu menunjukkan keterkaitan antara 3 ayat pertama dengan ayat yang kita bahas sekarang. Jadi hadirin Allah mengecam orang-orang yang salat, bukan hanya orang-orang yang tidak salat, meninggalkan salat. Jelas kita sudah bahas bahwa dalam pembahasan tentang meninggalkan salat, hukum tarikis salat, hukum yang meninggalkan salat, itu para ulama memang ikhtilaf, berbeda pendapat di antara imam-imam mazhab. Tapi paling minimal mereka mengatakan bahwa meninggalkan salat termasuk tindakan pidana yang harus dihukum. Tindakan pidana yang harus dihukum. Dalam hukum Islam, orang yang meninggalkan salat ditanya nanti, kenapa kamu meninggalkan salat? Malas. Yang kedua kalinya ditanya juga sibuk. Yang ketiga kalinya ditanya enggak sempat. Itu bisa dikenakan hukuman. Bisa dipidana orang yang enggak salat itu. Kalau masih mengulang-ulang lagi, maka dia bisa hukum keras. Ya, dalam Islam, dalam pendapatnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan orang yang meninggalkan salat dihukumi langsung sebagai orang kafir. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus salat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nah, memang pendapat yang lain tidak sampai mengkafirkan. Yang jelas orang-orang yang salat saja masih celaka, apalagi orang yang meninggalkan salat. Maka menjadi perhatian besar orang itu dalam persoalan salat ini, jangan menjadi persoalan sepele. Karena Nabi mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kalau Allah mengatakan siapa nih orang yang celaka itu, ya, sehingga mereka disebut orang-orang yang celaka. Allah katakan alladzina hum al salatihim sahun. Alladzina, yaitu orang-orang yang hum, mereka itu, an salatihim, daripada salatnya mereka, an salatihim, dari salat mereka, sahun, mereka apa? Lalai, ya, pura-pura lupa. Sahun itu dari kata saha. Saha itu artinya siapa? Hah?
Saha artinya siapa? Ya, artinya apa? Saha dari kata saha yashu, sahwi. Kita kenal dengan istilah sahwi, sujud sahwi. Artinya apa? Sujud karena lupa. Saha itu artinya lupa. Ya, lupa atau lalai itu sahun. Orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai namanya sahun. Ya. Lalai itu dari salat. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan masih syukur, masih untung Allah mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Emang apa bedanya kalau pakai an salatihim dengan fi salatihim? Kalau menggunakan an salatihim berarti mereka lalai dari pelaksanaannya, dari waktunya. Kalau menggunakan alladzina hum fi salatihim, kalau pakai fi bukan an, maka artinya dia lalai ketika salat. Kalau pakai fi salatihim, habis kita semua. Ya, karena dalam salat kita, ibu-ibu kuatnya berapa gerakan masih khusyuk. Baru takbir, untung tengah hujanan. Baru takbir. Ya, Allahu Akbar. Payung tadi di mana? Baru takbir, mikir payung, sendal sieun katukeun, kumaha uihna ieu dijemput ku saha. Eta dalam setiap gerakan. Ya, masih untung benar hitungan jumlah rakaatnya karena ikut berjamaah. Yang masalah imamnya pun lupa, jamaahnya pun hilaf. Nah, jadi lupa berjamaah. Nah, ini persoalan. Kalau dikatakan alladzina hum fi salatihim sahun, berarti mereka lalai dalam salatnya. Maka kita akan dapat merakawal dengan keadaan salat kita yang sedemikian rupa itu. Salat kita yang masih tidak khusyuk, salat kita yang masih lalai, salat kita yang bahkan terburu-buru, salat kita yang bahkan ya, kita nggak ngerti bacaan salat kita. Bacaan salat yang sudah, mohon maaf, sudah berapa tahun kita salat? Puluhan tahun. Tapi bisa jadi kita belum mengerti apa artinya Sami'allahu liman hamidah, apa artinya iftitah yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau yang pakai wajhatu wajhiyah, atau yang pakai Allahu akbar kabir, apapun iftitahnya. Bisa jadi yang sini sih nggak kelihatan, pada nggak tahu, yang kelihatannya sih ya, saya kelihatannya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, bisa jadi belum tahu. Sedangkan Allah mengatakan apa? Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan sukaro. Apa artinya sukaro? Sukron. Apa artinya sukron? Oh, yang suka bilang sukron, kalau nggak benar bacanya artinya mabuk. Sukron ya, itu artinya mabuk ya. Yang benar kalau terima kasih bahasa Arabnya apa? Syukron. Syukron. Kalau sukron, sukaro artinya mabuk. Kata Allah, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ilatnya apa? Kenapa tidak boleh dalam keadaan mabuk? Kenapa? Karena ketika mabuk, orang nggak ngerti apa yang dia baca. Ketika mabuk, la ta'lamu ma taqulun, kau tidak mengerti, kau tidak tahu apa yang kau baca. Nah, persoalannya kita, mabuknya tidak, tapi ngertinya pun. Nah, itu persoalan. Ya. Harusnya tidak mabuk, tapi faham mengerti apa yang dibaca. Kalau yang jadi ayatnya adalah alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya, yakni fi salatihim, yaitu ketika salat dia, maka kita akan kena neraka well semua. Nauzubillah. Oleh karena itu kata di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Atha bin Dinar mengatakan untung Allah mengatakan
alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari pelaksanaan waktu salat. Ini yang kita sebut kemarin satu madhab namanya madhab mepetiyah. Gitu ya. Mepet terus salatnya. Zuhur mepet ke asar, asar mepet ke maghrib, maghrib mepet ke isya, mepet ke cidadeui mereka subuh mah. Subuh mepet ke naon? Nah ini memang belum ditemukan imam madhabnya, tapi pengikutnya paling banyak. Gitu ya, paling banyak pengikut madhab mepetiyah ini. Curiga di sini juga ada di sini ada. Ada nggak ibu-ibu ada bawa di sini? Ya, pengikut madhab mepetiyah. Maka hadirin mata Allah, salat ini ukuran. Salat itu ukuran. Maka lihat dalam Al-Quran, ketika menyebutkan tentang generasi buruk, generasi yang lumpuh, generasi yang terbuang, adalah generasi yang ciri pertamanya khalfun adaa'us salat. Generasi yang melalaikan salat. Generasi yang melalaikan salat. Karena dari situlah kemudian kata Allah wattaba'us syahwat. Mereka akan mengikuti syahwat. Lihat surah Maryam ayat 50-an 54 ya. Jadi generasi kita, anak-anak kita Bapak Ibu, wahai bapak-bapak, wahai para ayah, seandainya kita termasuk di dalam generasi yang khalfun adaa'us salat wattaba'us syahwat, maka cukuplah itu jadi ciri betapa buruknya kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah. Kalau kita punya anak, punya murid, punya keturunan, mereka indikator salatnya buruk, indikator salatnya dilalaikan, hatta bahkan taruku as-salat, meninggalkan salat, maka nggak ada waktu buat tidur, nggak ada waktu buat istirahat sebelum memastikan mereka mau salat, melaksanakan salat, menegakkan salat. Kenapa? Karena berat nanti urusan kita di sisi Allah. Berat urusan kita di hadapan Allah. Berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Memangnya kenapa? Nabi yang mengatakan, ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab, dihitung, ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah urusan salatnya. Fa in saluha saluha sa'ir a'mali. Kalau baik salatnya, baiklah seluruh amal yang lain. Tapi kalau buruk salatnya, buruk pula salat amalan-amalan yang lain. Maka sebelum kita tanya, kamu sudah bisa baca apa belum? Kamu sudah bisa nulis apa belum? Kamu sudah bisa bahasa Inggris atau belum? Kamu sudah bisa hitung-hitungan atau belum? Kenapa kamu nilainya jelek? Kenapa? Sebelum nanya itu, udah bisa salat apa belum? Udah benar wudunya atau belum? Bahkan kalau sudah balik, ya, udah bisa mandi junub apa belum? Karena untuk bisa sholat dia harus suci. Untuk suci dia harus mengenal, ya, menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar. Hadirin Allah, ini pendidikan dasar, ya, sebelum mengenal apapun, mengenal hal-hal yang penting menurut kita, maka ahammu min dzalika kullah, yang lebih penting semua itu adalah tanamkan salat, perintah salat, pendidikan salat kepada keluarga kita, terutama kepada diri kita sendiri. Makanya hatta Nabi SAW dan juga para nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta berdoa kepada Allah untuk menjadi muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang suka menegakkan salat dan wa min dzurriyyati. Apa artinya min dzurriyyati? Dan keturunanku menjadi ahli salat. Dzurriyyat itu bahasa Al-Qur'an. Dzurriyyat itu artinya apa? Masya Allah. Dzurriyyat itu artinya apa? Teh manis ini kelihatannya, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini teh apa ini? Teh apa? Teh siapa? Ya. Jadi Bapak Ibu, bismillah, mudah-mudahan berangkat dari situ
insya Allah kita harus mendisiplinkan keluarga kita. Wajib dievaluasi. Ya, apakah kalian sudah sholat? Ya, cuman jangan sampai sholat ini menjadi sesuatu yang memuakkan. Jangan sampai sholat ini menjadi perkara yang dibenci oleh kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Ya, makanya kemarin kita sudah bahas sedikit bagaimana kesalahan orang-orang yang berharap punya anak itu menjadi ahli sholat, malah terbalik menjadi anak-anak yang benci sholat. Kenapa? Karena pola pendidikan yang keliru. Salah satu kelirunya adalah belum nyampe usianya 7 tahun sudah dikasih hukuman ketika anak tidak mau sholat. Nah, ini keliru. Yang keliru kedua, contoh ketika anak ganggu bapaknya sholat atau ganggu ibunya sholat, dimarahi oleh ibunya atau oleh bapaknya. Padahal namanya anak-anak, ganggu bapak sholat itu hal yang biasa menyenangkan. Sampai Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kemudian dikenal sebagai As-Sajjad karena pernah di masa Nabi sujud, di masa dia kecil, kemudian naik ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lama Nabi tidak bangun dari sujudnya karena memberikan keasyikan, kenyamanan kepada cucunya untuk bermain-main di atas punggungnya, sampai-sampai para sahabat kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan Nabi sampai lama banget sujudnya? Ternyata Nabi memberikan kesempatan cucunya untuk berlama-lama di atas punggungnya. Kata para ulama, dari situ kemudian memori indah tentang sujud Nabi terserap dalam hati cucunya ini sehingga dia senang dengan yang namanya sujud, sampai terkenal sebagai As-Sajjad. Artinya apa? Yang suka sujud. Nah, maka perlu hadirin apapun caranya, perlu juga ilmunya, perlu belajar ilmunya. Jadi bukan cuma belajar tentang bagaimana menjadikan anak itu bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa senang, bahkan senang nyanyi, senang nari, tapi tidak senang sholat. Nah, ini bencana besar. Bencana besar ketika dia hobi sesuatu yang tidak bermanfaat di akhiratnya, sedangkan di dalam keadaan yang lain dia menjadi tidak senang. Hobi itu kan di bahasa Arab, hobi, kesukaanku. Lawannya adalah kebencian, benci terhadap ibadah yang namanya sholat. Hadirin Allah, maka ini menjadi PR besar. PR besar buat kita para orang tua agar melahirkan anak-anak yang cinta sholat. Makanya juga cintakan mereka ke masjid. Ya, cintakan mereka ke masjid. Dan ibu harus senang kalau anak-anak suka bantu-bantu di masjid. Bapak harus senang kalau anak-anak ikut bersih-bersih di masjid. Itu impiannya Hana imra'atu Imran. Tahu Hana? Siapa Hana? Ibu Hana terang? Hana, istrinya Imran. Kakeknya siapa? Nabi Isa alaihis salam. Hana neneknya Nabi Isa alaihis salam. Impiannya apa? Nadarnya apa? Nadarnya Hana, seandainya saya punya anak ya Rabb, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Bernadar agar anaknya menjadi pemakmur masjid, orang yang sibuk ngurusin masjid. Ya, bahasa kitanya marbot. Marbot dari bahasa Arab marbuto. Marbuto. Marbut dari kata roboto, artinya terikat. Marbut yang terikat. Orang yang terikat. Terikat apa? Oleh apa? Terikat oleh masjid. Sehari-harinya di dalam masjid. Itu marbut. Kita ngomongnya agak susah jadi marbot. Jadi bahasa Arab marbut. Dan itu disebut dalam hadis ya. Yang hatinya senantiasa tertambat ke dalam masjid. Nah, itu marbot namanya. Marbot itu impiannya Hana, neneknya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena ternyata yang lahirnya adalah perempuan, karena sudah nadar, akhirnya tetap Maryam kan berharapnya Hana itu yang lahir itu laki-laki. Waktu itu belum ada apa? Belum ada USG, belum ada apa lagi sekarang ya. Nah, belum ketahuan, disangkanya laki-laki. Ya ternyata yang keluar adalah
perempuan namanya siapa? Sammaituha Maryam, aku namanya dia Maryam. Tapi karena sudah nadar akhirnya tetap jadi. Jadilah marbotoh berarti ya. Kalau laki-laki kan marbut, berarti kalau perempuan marbutoh gitu kan. Yang tertambat hatinya, yang terikat hatinya di masjid, yang memakmur masjid. Nah, maka Masya Allah kalau bapak ibu punya anak itu ikut bantu-bantu di masjid, ngagulungkan karpet masjid, bersihin mukena di masjid, oh itu bagus. Itu bahkan cita-citanya kakek dan neneknya daripada Nabi Isa alaihis salam. Itu adalah ciri kalau anak sudah senang ke masjid, senang memakmurkan masjid, itu harus bangga, bersyukur dengan orang-orang yang memakmurkan masjid. Latihannya seperti itu. Gimana mereka bisa? Diajak, dicontohkan. Ya, nanti bilang ibu, Dek, nanti tolong bilang sama yang ini masjid mukenanya biar ibu yang nyuciin. Wah, itu latihan. Gitu. Kalau ada peluang nih buat bersihkan sejadah atau sarung atau apa, atau bahkan kalau sudah nggak ada, pengen yang baru, titipkan Dek, ini titip ya, simpan di masjid. Jadi jangan kita yang nyimpan, biar anak kita yang nyimpan di masjid. Biar apa? Tumbuh marbutnya itu. Ya. Menjadi orang yang tertambat hatinya di dalam masjid. Nah lihat nih kan orang tua yang sudah pensiun biasanya jadi marbut. Ya, marbut apa? Terikat terus di dalam masjid. Biasanya marbutnya ke apa? Marbutnya di kantor. Marbut kantor. Dia terikat terus di kantor, di tempat dagang, tempat usaha. Alhamdulillah kalau sudah pensiun biasanya marbutnya ke mana? Masya Allah. Betul di sini begitu? Alhamdulillah. Masya Allah. Minimal tos pensiun atau marbot teh gitu. Ya, masa mudanya marbotnya menjadi marbot di perusahaan. Nah ini Masya Allah. Nah bagaimana kita belajar tentang semua ilmu agar anak kita itu cinta Quran, cinta masjid, cinta salat. Karena itu adalah bekal terbaik buat kita dan juga buat mereka. Apalah artinya Bapak Ibu keluar puluhan juta rupiah, jual ini, jual itu, jual tanah, jual rumah, anak sukses dunia tapi dia nggak kenal agama, dia tidak kenal sholat, dia tidak kenal Quran, dia tidak kenal bahkan cara mandi junub aja dia nggak kenal. Besok lusa kita mati, nangis darah kita. Bingung kita cara jawabnya di hadapan Allah. Apa yang sudah kau lakukan kepada anakmu sampai sebesar itu? Dia mengerti ilmu-ilmu dunia, tapi dia gelap, dia jahil terhadap ilmu agama. Bagaimana kita bisa jawab di hadapan Allah? Susah jawabnya. Maka hadirin Allah, bukan cuma harus seimbang antara dunia dan akhirat, tapi apa kata Allah? Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Cari dulu akhiratnya. Kuasai dulu akhirahnya, pelajari dulu agamanya, tapi jangan lupa urusan dunia. Jadi untuk urusan dunia porsinya hanya walatansa, jangan lupa, don't forget. Sekedar jangan lupa, jangan kebalik. Nah, ini PR besar kita. Nah, maka harapannya kita ini mudah-mudahan di masjid ya diisinya bukan hanya oleh kaum kolonial, tapi oleh kaum milenial. Lawannya milenial kolonial bukan. Ini milenial atau kolonial ini? Kolonial. Ada al milenialnya juga, Masya ya, alhamdulillah. Nah ini tugasnya Bapak Ibu semua, tugas kita ya untuk mengerahkan anak-anak muda, anak-anak balik ya untuk menghidupkan suasana di dalam masjid. Ikut ngebantu ya, di dalam masjid. Mau ada, paling kalau sudah bagus bacaan Qurannya mau jadi imam, Masya Allah. Itu yang disebut dengan qurrata a'yun, ya penyejuk mata. Kan doanya gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ini Masya Allah, ini doa visioner banget. Satu, punya keluarga, punya pasangan, punya keturunan yang qurrata a'yun. Bukan sekedar menyejukkan hati, tapi Allah menyebutnya menyejukkan mata, a'yun mata. Ini ada pembahasan sendiri. Yang lebih dahsyat apa? Ya Allah, jadikan dari kami
seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin itu ada pemimpin buruk dari bawahan yang buruk. Ada pemimpin baik dari bawahan yang buruk. Ada pemimpin baik dari orang-orang yang baik. Kalau imam muttaqin, imam dari orang-orang bertakwa, berarti menjadi pemimpin dari orang-orang yang terbaik. Oh, itu visi dalam doa kita luar biasa. Maka mudah-mudahan di doa ya, minimal nanti anak-anak ibu ya jadi imam Masjid Al Barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak ibunya Syekh Sudes lagi marah begitu kan? Ya, marahnya ibunya Syekh Sudes itu begitu ngambeknya. Dasar kamu ya, sana kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah, gitu. Marahnya ibunya Syekh Sudes malah jadi doa. Jadi kata Syekh Sudes, saya ini jadi imam ini gara-gara kekesalan ibu saya. Jadi kesalnya ibunya yang berilmu membuat anaknya bahkan jadi imam di Masjidil Haram. Nah, kalau ibu kesel minimal anak jadi imam di Masjidil Halal gitu kan. Masjidil Haram udah ada ya kan. Masjid Al Barokah. Ini Bapak Ibu Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina hum yuraun. Siapa mereka yang wail? Yaitu orang-orang yang mereka ketika beribadah senantiasa yuraun, dari kata ra'a yara. Ra'a artinya apa? Melihat. Yuraun, mereka orang-orang kalau ibadah pengen dilihat. Kita menyebutnya dengan riya. Ada istilah riya, ada istilah sum'ah. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Ini adik kakak. Adik kakak, bapaknya namanya Syirik gitu ya. Anaknya namanya yang paling gede riya, adiknya namanya sum'ah. Riya dari kata roha melihat, riya ingin dilihat. Sum'ah dari kata sami'ah mendengar, sum'ah pengen didengar. Maka sama-sama dia kalau beramal niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dapat pujian dari orang lain. Nah, orang yang seperti ini, naudzubillah, Allah menyebut sifat ini sifatnya orang-orang yang munafik. Bapak Ibu, namanya sifat riya ini sebenarnya adalah sifat yang harus kita waspadai betul. Nabi SAW sampai berkata, sesuatu yang aku lebih takutkan kepada kalian dari fitnah Dajjal adalah riya. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih ditakuti daripada fitnah Dajjal, kata Nabi, itu adalah riya. Padahal Dajjal itu, coba bayangkan Dajjal, itu makhluk yang diberikan fitnah dahsyat oleh Allah sampai-sampai dia bisa mengatakan kepada langit di depan orang-orang, kalian tidak percaya saya Tuhan, kata Dajjal. Maka dia bilang, ya sama'u amtiri, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Wa ya ardi anbiti, wahai bumi keluarkan tumbuhan, tanaman, keluarlah tanaman dan tumbuhan dari bumi. Itu Dajjal. Maka orang-orang bisa terkena fitnah Dajjal demikian cepat, demikian banyak, padahal Dajjal cuma sebentar di atas muka bumi. Orang Dajjal bisa membelah tubuh orang jadi dua. Kemudian dia lewat di belahannya, kemudian disatukan lagi. Disitulah banyak orang yang terkena fitnah Dajjal. Banyak orang-orang murtad. Dan sayangnya kebanyakan yang terkena fitnah Dajjal adalah kaum perempuan. Makanya ketika Dajjal datang, kata Nabi, ikat perempuan-perempuan kalian di mana? Di rumah kalian. Kenapa? Enggak tahu, mungkin perempuan nanti kebanyakannya pengen selfie sama Dajjal gitu. Pengen keluar, mana Dajjal gitu kan. Sampai Nabi bilang begitu, Allah alam. Yang katanya serem mungkin nanti di depan orang-orang yang mudah terkena fitnah akan melihat sebagai bintang idola. Dan bagi orang-orang beriman, nah disinilah kenapa Nabi lebih takut dengan riya daripada fitnah Dajjal. Orang mukmin bisa melihat dengan jelas, ya, di keningnya Dajjal tertulis kafarah. Artinya apa? Kafir. Manusia kafir, makhluk kafir, makhluk laknatullah. Orang beriman. Tapi riya itu malah bisa ada pada kita orang-orang yang beriman. Ini yang lebih ditakuti oleh Nabi. Ya, bukankah kita kadang semangat itu kalau dipuji orang, betul tidak?
Dan ketika enggak ada orang yang memuji, asal ada kurang semangat, itulah penyakit yang namanya riya. Bukankah kita kemudian ya bahkan bisa jadi berhenti, semua riya, kunaon itu aya nu peduli. Ya, kepedulian manusia itu yang menjadi kegelisahan kita. Gelisah ketika orang enggak ada yang komentar. Gelisah ketika enggak ada orang yang nge-like. Gitu, nah status saya mata enu nge-like wae kan gitu ya. Padahal orang lain banyak yang nge-like dan segala macam. Nah, maka inilah penyakit yang kata Nabi, innama akhwafu ma akhafu alaikum, sungguh yang paling aku takutkan kepada kalian syirkul asghar, syirik kecil, namanya adalah riya. Dan memang dalam Quran sifat dasar dari orang-orang munafik itu adalah mereka suka riya. Makanya kenapa sholatnya yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Kesiangan. Bukan kesiangan. Ya, sholat subuh, sholat isya itu sholat yang gelap. Kan hubungannya dengan riya. Ya, kenapa mereka berat untuk sholat subuh, sholat isya? Sholat subuh masih gelap, sholat isya sudah gelap, sehingga mereka tidak saling bisa kelihatan. Jadi buat apa saya keluar di sholat subuh orang nggak kelihatan? Begitu penjelasan para ulama. Jadi apa? Yang membuat mereka semangat untuk sholat dilihat oleh orang lain bahwa ada Pak Haji, gitu. Ada Bu Haji, ada. Jadi kelihatan dan disebut oleh orang. Itu yang membuat orang-orang munafik berat. Asqalus shalah 'alal munafik shalatul isya wa shalatis subuh. Salat subuh dan salat isya yang paling berat bagi orang munafik. Nah, kalau sekarang dibuat sensus munafik berdasarkan ada tidaknya orang salat subuh, kayaknya berapa persen orang munafik di negeri ini? Kalau berdasarkan salat subuh. Tapi di sini alhamdulillah berapa saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Ini versi Nabi ya, kata Nabi. Jadi ukurannya kalau kita Umar bin Khattab kan takut. Sampai-sampai nanya kepada Huzaifah bin Yaman, Huzaifah, aku dengar Nabi membocorkan kepadamu tentang daftar nama orang-orang munafik. Aku pengen tahu, namaku ada tidak wahai Huzaifah? Huzaifah itu sahibus sirri, adalah pemegang rahasia Nabi. Yang nanya Umar, yang padahal Umar itu sudah dijamin masuk surga, tapi masih takut masuk ke dalam daftar orang-orang munafik. Jadi kita ngomongin ini bukan sedang saling mengatakan si eta cigana munafik sih, bukan. Adakah sifat itu dalam diri kita? Bisa jadi bahkan di hadapan Allah mungkin ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Dan jadi kata Allah, kalau dia salat qamu kusala, dia salat dalam keadaan kusala. Apa artinya kusala? Kusal kesal, betul ya. Jadi malas. Kemudian yang kedua yuraunan nas, itu tadi riya. Yang ketiga wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah ketika salat kecuali hanya sebentar. Nauzubillah. Yang terakhir wa yamna'unal ma'un, dan mencegah enggan memberikan bantuan. Ini ciri daripada orang yang mendustakan agama di ayat yang ke-7 dalam surah Al-Ma'un. Nanti sedikit saya mau sampaikan penutup setelah adzan Isya dikumandangkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sedikit menyempurnakan pembahasan kita di surah Al-Ma'un Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7 wa yamna'unal ma'un, artinya wa yamna'una, dia itu enggan, menahan daripada ma'un. Ma'un itu artinya bantuan sedikit. Saya pernah lihat kalau nggak salah ada masjid namanya Al-Ma'un ya. Pernah lihat dari mana ya? Nah, itu artinya berarti apa? Bantuan yang sedikit. Kenapa disebut bantuan sedikit? Ciri pendusta agama kata Allah, bahkan untuk bantuan yang sepele, yang tidak ada nilainya, bantuan sedikit berat untuk dia berikan. Bahkan dia nggak butuh, di rumahnya banyak, ya bahkan mungkin dimubazirkan oleh dia, tapi harta yang sedikit itu yang menanggung,
berat untuk diberikan, saking bakhilnya, saking pelitnya, saking kerdilnya jiwa di dalam hatinya, jiwanya. Sehingga wa yamna'unal ma'un ya, dia menahan daripada al-ma'un ya, dari kata al-ma'an yang artinya sedikit, juga dari kata ma'unah yang artinya bantuan, sehingga digabung dalam satu makna menjadi bantuan yang sedikit, bantuan yang kecil aja dia enggan untuk diberikan. Nah, ini memang turun di Mekah menceritakan tentang kepribadian orang-orang besar Mekah, orang-orang Quraisy yang mereka kaya raya, yang mereka orang-orang besar, tapi disebutkan ciri-cirinya seperti ini oleh Al-Quran. Mereka yang menghardik anak yatim seperti dilakukan oleh Abu Jahal, dilakukan oleh temannya adalah Abu Lahab, dilakukan juga oleh Umayyah bin Khalaf, kelakuan seperti itu. Tapi ayat ini dan surah ini juga berlaku kepada mereka orang-orang Islam yang punya perilaku dan kelakuan yang sama. Di sinilah kita harus tanya juga, adakah sifat-sifat pendusta agama dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Hadirin mata Allah, maka surah Al-Mulk ini mengingatkan kita tentang ibadah itu dibangun di atas dua fondasi. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah kita jangan ditinggalkan. Kan ada orang yang penting baik sama orang, gak pernah menyakiti, gak pernah berbuat jahat, kendak naon tara salat oge. Oh, ini celaka besar. Ya, sebagaimana juga celaka besar, salah besar kalau orang yang penting hablum minallah, salat benar, suka baca Quran, suka tahajud, ada masalah di sosial media orang mah bisa beda-beda, sehingga dia tidak peduli. Itu juga kesalahan besar. Maka ayat ini, surah ini menjadi fondasi yang jelas. Hablum minallah, jaga fondasi tauhid, jaga fondasi salat kita, jangan sampai disepelekan. Tapi juga harus punya kepekaan terhadap sosial. Menjadi orang yang mudah, yang karim, yang dermawan, yang mudah memberi, yang mudah mengeluarkan, yang mudah membantu. Bahkan kemudian mengajak orang untuk membantu. Bukan sebaliknya, mencegah orang daripada membantu, menghardik anak yatim, mencegah orang daripada membantu orang-orang miskin. Karena itu termasuk sifat-sifat pendusta agama. Dan secara keseluruhan juga Allah mengatakan jangan sampai kebaikan kita jadi batal. Bapak Ibu, mari kita bahas kebaikan kita itu jadi batal gara-gara satu, kita riya, dua, kita sum'ah, tiga, kita menyebut-nyebut kebaikan kita namanya al-mannu, yang keempat menyakiti hati orang yang menerimanya namanya al-adha. Itu pembatal-pembatal amal. Amal kita sebesar apapun bisa jadi batal, tidak ada nilainya sisi Allah. Kalau tadi ketika beramal riya, sum'ah, al-mannu menyebut-nyebut, al-adha menyakiti hati orang yang menerima. Sehingga kata Allah, daripada menyakiti hati orang yang menerimanya, lebih baik qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, yang memuliakan, yang santun, itu masih jauh lebih baik daripada sedekah, pemberian yatba'uha ada diikuti dengan menyakiti hati orang yang menerima. Kan kadang gitu ada orang ya ngasih tapi sambil ngeledek, ngasih tapi sambil menghina, ngasih tapi sambil menyakiti hati yang menerimanya. Itu kata Allah, daripada begitu enggak usah ngasih, tapi ngomong yang baik, ngomong yang bagus, yang memuliakan, karena dia juga adalah manusia yang mulia, apalagi dia adalah orang yang beriman. Nah kalau begitu, insya Allah, sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh orang, berperilakulah yang baik kepada orang lain. Ini yang bisa kita bahas. Semoga Allah maafkan semua salah-salah dan silap kita. Yang semoga di sisa umur ini kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.